Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Jumat tanggal 8 November 2024, bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita akan diajak mengikuti acara Kalam Kuliah Alkitab Malam secara online. Nah, hari ini kita akan mendalami sebuah tema yang menarik. When bad things happen. Ketika hal-hal yang buruk yang terjadi, apa yang kita bisa belajar? Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita akan merenungkan firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 18. Kita baca dan kita ucapkan sama-sama demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, when bad things happen, ketika hal-hal yang buruk itu yang menimpa kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, jujur kita mesti katakan bahwa ternyata siapapun pasti pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dalam perjalanan hidupnya ya. Ada saja hal-hal yang terjadi di luar harapan kita. Misalnya mengalami penderitaan, mengalami kondisi sakit, dan berbagai hal yang sebetulnya tidak ingin kita alami dalam hidup ini. Namun, memang selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melewati masa-masa yang tidak menyenangkan itu. Nah, ada firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini, juga menggambarkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi manusia. Nabi Habakuk mengatakan, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Sejarah mencatat Habakuk pernah hidup pada situasi zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus berjuang mempertahankan imannya. Karena masa-masa yang sukar terjadi di mana musuh senantiasa menindas dan membuat semua aspek kehidupannya terpengaruh. Kita bisa membayangkan ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi penghidupannya, sekarang sama sekali tidak bisa membuahkan hasil. Ternak yang menjadi harta kekayaannya mulai terhalau lepas dari kurungan. Tidak ada lagi simpanan kekayaan baginya. Sedangkan dia harus mempunyai kebutuhan hidup yang tetap mesti dipenuhi. Ibu Bapak, saudara terkasih, bukankah situasi macam begini bisa kita sejajarkan dengan keadaan krisis global yang sedang terjadi belakangan ini? Ternyata juga menimbulkan dampak yang sangat besar ya. Begitu banyak terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja,
hampir di seluruh bagian dunia ini. Tidak terkecuali di negara kita di Indonesia. Kita jumpai makin banyak pengangguran. Pekerjaan ataupun bisnis yang masih bertahan, rasanya berjalan pun tidak menjadi semakin mudah. Ada semakin banyak tekanan dalam kehidupan kita ini. Di tengah-tengah situasi macam begitu, ayo saat ini kita diajak belajar dari Nabi Habakuk. Bagaimana Nabi Habakuk berhasil mendapatkan kekuatan di masa yang sukar. Apa saja yang kita bisa temukan? Hari ini ada 3 kunci mendapatkan kekuatan di masa sukar. Kuncinya apa saja? Yang pertama, Nabi Habakuk pada pasal 3 ayat 18a mengatakan kunci pertama dalam hidup adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kunci yang kedua adalah dalam Habakuk 3 ayat 18b, beria-ria di dalam Allah. Dan yang ketiga, berharap kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 19a. Saudaraku, melalui kalam online saat ini, coba kita memeriksa diri kita. Apakah dalam masa-masa yang sukar, aku masih bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan, atau membiarkan hidupku tenggelam dalam kesedihan? Bagaimana aku tetap membangun semangat, bisa tetap beria-ria di dalam Allah, karena aku masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini, ayo tempatkan harapan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu sumber kekuatan hidup kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ayo kita belajar, gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Tetap serahkanlah apa yang menjadi masalah kita kepada Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita sanggup melalui setiap problema kehidupan ini. Saudaraku, kalau ketiga poin ini benar-benar mendatangkan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi masa yang sukar, maka kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam perjalanan hidup kita. Bahkan Nabi Habakuk menambahkan satu ayat kesimpulan iman yang luar biasa di ayat 19. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ibu bapak, saudaraku terkasih, seperti rusa yang lincah. Harus terus berlari, bergerak, kalau perlu tetap mendaki perjalanan. Berjejak di bukit-bukit. Tetapi aku akan aman sampai di atas sana. Indah sekali Nabi Habakuk mengumpamakan bagaimana Tuhan menolong aku, membuat kakiku seperti kaki rusa. Aku masih bisa berlompat, berjejak melewati bukit-bukit batu yang keras. Tetapi aku akan ada di puncak sana, dekat dengan Tuhan dan mendapatkan kekuatan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ibu bapak, saudaraku, hari ini ketika kita merenungkan tema kalam, when bad things happen, ketika hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup ini, kiranya bersama dengan Nabi Habakuk kita boleh menggali ayat-ayat Alkitab ini. Kita bisa mendiskusikannya dalam kolom komentar hari ini. Pasti saya akan menanggapi. Ibu bapak saudara-saudari boleh bercerita. Ibu bapak saudara-saudari boleh mengajukan pertanyaan. Dan kiranya
Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Habakuk ini menjadi inspirasi buat penyemangat hidup kita agar kita tidak menjadi putus asa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, benar sekali. Kalau sorakan Nabi Habakuk di hadapan Tuhan itu bukanlah sorakan yang bersyarat. Maksudnya aku akan bersorak-sorak kalau hidupku sudah nyaman. Tidak. Nabi Habakuk tetap bisa bersorak karena aku mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Aku bersorak di hadapan Tuhan. Bahkan walaupun jika aku tidak mendapatkan apa-apa. Landasan iman Nabi Habakuk adalah aku menghayati, aku mengenal Tuhan itu sudah mengakar dalam hidupku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bagaimana dengan hidup kita, saudaraku? Mampukah kita tetap memiliki sukacita yang tak terbungkam? Walaupun saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Lihat berapa banyak orang Kristen yang gampang kecewa kepada Tuhan karena mengalami keadaan yang tidak menguntungkan. Saat mengeluh, bahkan kemudian lari meninggalkan Tuhan karena permohonannya tak kunjung terwujud. Saudaraku, seruan Nabi Habakuk hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah kekuatan kita, sumber mata air kehidupan kita, tempat sandaran satu-satunya. Jika kita tetap bersama dengan Tuhan, keadaan apapun dalam hidup ini tidak ada yang sanggup membuat hati kita kecewa kepada Tuhan. Dan tidak akan sanggup membungkam sorak-sorak kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, saat hal-hal buruk terjadi, aku akan datang mendekat kepada Tuhan. Kiranya tema When Bad Things Happen sungguh menolong kita tetap melangkah maju bersama Tuhan setiap waktu. Amin. Mari kita bawa dalam doa berkat bersama. Terima kasih Tuhan untuk kalam online hari ini. Bersama dengan Nabi Habakuk, kami dikuatkan ketika hal-hal buruk sedang terjadi. Tuhan, bila mana ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, biarlah anak-anak-Mu tetap teguh dan kuat, memandang pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ataupun terlalu awal. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktunya. Ajari kami mengimani seperti Nabi Habakuk. Mari Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap peserta kalam online ini ditopang dengan sabda firman-Mu. Di tengah-tengah kondisi dunia dan perekonomian yang terjadi di sekeliling kami terus berseru, tolonglah Tuhan, Engkau berikan berkat kemurahan-Mu, kembali membuat hidup di tengah dunia ini. Kami punya kekuatan dan semangat untuk terus berjuang bersama dengan-Mu. Pemulihan perekonomian negeri bangsa kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Kami menyerahkan kebersamaan kami dalam kalam online ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kalam online kita hari ini, Ibu Bapak Saudaraku. Saya menunggu komentar, pertanyaan, tanggapan, bahkan sharing kisah cerita hidup Ibu Bapak Saudara-saudari dapat ditulis di kolom komentar di link YouTube yang telah dibagikan. Tuhan bersama kita selalu. Amin.